Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya selaku moderator di Graha Mualaf. Puji dan syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita kenikmatan setiap harinya dan juga kesempatan untuk bertemu kembali di channel Graha Mualaf, channel yang menjadi pionir untuk dialog lintas agama terbaik dan teradil yang ada di Nusantara. Selamat berjumpa kembali kepada penonton-penonton setia Graha Mualaf, kaum muslimin yang dicintai Allah Azza wa Jalla dan juga kaum Tritunggal dan juga para pencari kebenaran. Di malam ini kita akan menyajikan sebuah dialog lintas agama dengan topik poligami. Apakah poligami ini disetujui oleh Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Suci atau tidak disetujui? Topik ini akan dipresentasikan oleh dua narasumber kita. Silakan Mas Budi ditampilkan narasumber kita. Ya, di sebelah kanan bawah saya ada Ibu Uti yang sudah sangat kalian kenal karena sering tampil di dalam dialog lintas agama ini. Selamat malam Bu Uti, cantik sekali Bu Uti hari ini. Iya. Lalu di sebelah kiri pojok atas kita adalah Roy Robinsyah. Seorang dai muda yang sangat mempunyai pengalaman dalam bidang agama dan ingin menjelaskan lebih lanjut kepada kita semua bagaimana poligami dalam perspektif Islam. Assalamualaikum, Akhi Roy Robinsyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dengan begini kita kan sudah mengobrolkan bagaimana dengan regulasi di belakang ya mengenai standarnya. Kita sudah sepakat. Nah sekarang yang ingin melakukan opening statement pertama kali dengan topik poligami ini siapa? Roy aja, Roy, karena Roy yang minta waktu itu, jadi Roy yang kasih pembuka. Oke. Akhi Roy Robinsyah yang memulai opening statement ya. Oke. Siap Akhi Roy? Siap. Oke, kalau begitu timer berjalan, opening statement meluncur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang apa itu poligami, kita harus mengerti dulu apa sebenarnya arti dari poligami. Nah, secara etimologi, poligami diambil dari kata poli yang artinya banyak dan gami yang artinya adalah istri. Jadi poligami artinya beristri banyak. Namun secara terminologi Islam, poligami adalah menikah lebih dari 1 kali dan dibatasi 4 kali. Nah, ini bisa dilihat di Quran surat 4 An-Nisa ayat yang ketiga. Maka nikahilah mereka 2, 3, atau 4. Namun jika kamu tidak mampu berlaku adil, nikahilah seorang saja. Nah, yang perlu saya tekankan sebelum membahas poligami, yang paling saya tekankan adalah poligami itu bukan wajib. Saya tidak mengkampanyekan poligami. Poligami itu bukan wajib, namun hanya solusi. Ingat, saya tekankan sekali lagi, poligami tidak wajib, namun solusi. Solusi dari sekian banyak solusi dari pernikahan. Nah, tuduhan tentang poligami terhadap Islam ini sudah menjadi topik dunia, sudah menjadi opini-opini dunia. Seolah poligami ini adalah ajaran Rasulullah, seolah poligami ini adalah ajaran Islam. Sebenarnya, kalau kita membaca sejarah, kalau kita membaca lagi kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil, nabi-nabi yang ada di kitab Taurat, semuanya itu melakukan poligami. Nabi-nabi di kitab Taurat itu melakukan poligami. Kita ambil contoh di kitab Kejadian, pasal yang ke-16, ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Di situ yang mengatakan bahwa Abraham mempunyai 2 orang istri, yaitu Sarai dan juga Hajar. Nah, di sini saja sudah mengatakan bahwa nabi-nabi itu poligami. Nah, kemudian di Kejadian pasal 25 ayat yang pertama, Abraham mengambil pula seorang istri, namanya Keturah. Jadi, Abraham itu poligami dengan memiliki istri 3 orang. Kemudian di 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-13.
Daud mengambil lagi beberapa istri dan juga beberapa gundik. Nah, Nabi Daud saja sudah juga poligami. Terus Yakub juga berpoligami, bahkan punya empat orang istri, adik kakak, dikawini sampai budak-budaknya. Namanya Rea dan Rahel. Ini bisa kita lihat di Kejadian pasal 30 ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-10. Terus di 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat yang ketiga, Salomo mempunyai istri berapa? 700. Gundiknya berapa? 300. Jadi poligami yang dilakukan Salomo itu 1000. Nah, dari bukti-bukti yang saya ajukan di atas, di ayat-ayat Alkitab yang saya ajukan di atas, jelas sekali bahwa nabi-nabi terdahulu sebelum kedatangan Rasulullah itu melakukan poligami, bahkan melakukan poligami tanpa batas, tanpa aturan. Nah, dengan datangnya Islam, dengan datangnya ajaran Allah, dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, poligami dibatasi. Kamu bisa boleh nikah 1, 2, 3, 4. Namun ingat, jika tidak mampu, nikahilah seorang saja. Jadi maksimal dalam Islam berpoligami itu 4. Nah, jelas sekali di dalam Al-Quran bahwa poligami ini bukan solusi, bukan wajib, tapi solusi. Jika itu wajib, Allah menciptakan satu Hawa untuk satu Adam, itu berarti salah. Nah, kalau itu wajib. Nah, sekarang kita bisa buka lagi di Kejadian pasal 4 ayat yang ke-19. Lamek untuk pertama sekalinya, manusia pertama sekalinya mempunyai istri. 2 orang istri berpoligami dengan namanya adalah Ada dan Zila. Padahal Lamek ini adalah keturunan dari Nabi Adam. Nah, Nabi Adam kan masih hidup. Kenapa Nabi Adam tidak melarang Lamek? Ternyata setelah saya baca di Taurat dan juga di Injil, tidak ada larangan berpoligami. Kenapa? Kenapa tidak ada larangan? Ya kan nabi-nabinya aja poligami kok. Kenapa nggak ada larangan kan? Bahkan kita bisa baca di Ulangan pasal 21 ayat yang ke-15 sampai dengan 17. Di sini Tuhan mengatakan kalau kamu punya 2 orang istri, 2 orang nih, poligami berarti kan yang pertama, istri dari yang pertama itu yang kamu senangi, yang kamu cintai. Istri ya dari yang kedua adalah orang yang tidak kamu senangi, artinya tidak dicintai. Dan mereka ini sama-sama melahirkan seorang anak laki-laki. Dan istri yang tidak kamu senangi, yaitu istri yang kedua, itu melahirkan dan anak sulung itu dari istri yang kedua. Ini pembagian poligami loh ya. Ini pembagian harta waris dari poligami. Dan anak yang sulung itu dari istri yang nomor 2 yang tidak kamu cintai. Maka kamu harus membagikan 2 warisan kamu kepada anak yang sulung dari orang yang tidak dicintai. Ingat, di sini pembagian warisan dari poligami. Nah, di Ulangan saja, Ulangan 21 pasal 15 ayat 17, Tuhan kan memberikan peraturan. Tuhan memberikan cara membagi harta warisan kepada poligami. Tuhan memberikan caranya gini loh, kalau kamu punya 2 orang istri, yang satu tidak kamu cintai, yang kedua kamu cintai, dan anak yang sulung itu dari kamu yang tidak dicintai, dari istri yang tidak dicintai, harus memberikan anak yang sulung tadi 2/2 warisan kamu, karena dialah empunya kesulungan. Jadi Alkitab sangat konsisten, tidak pernah menolak poligami. Kesimpulannya juga Alkitab juga tidak menolak poligami, bahkan nabi-nabi dalam Alkitab kan poligami. Contoh Nabi Daud, Nabi Salomo, Nabi Yakub yang dijuluki sebagai keturunan Israel, poligami loh. Itu Rea dengan Rahel, adik kakak, Rea dengan Rahel, adik kakak. Bahkan dinikahi sampai budak-budaknya. Jadi Alkitab sangat konsisten. Alkitab sangat-sangat konsisten bahwa Islam, Yudaisme, dan juga Kristen sama-sama menghalalkan dan membolehkan poligami. Terima kasih Roy Robinsyah. 7 menit yang digunakan sangat-sangat komprehensif sekali. Kemudian kita akan mendengarkan opening statement dari Ibu Uti Watimena. Ibu Uti Watimena siap? Silakan dibuka mute-nya Bu Uti.
Iya, mute-nya dulu dibuka. Mana? Oke, siap ya? Nggak dengar ya? Enggak dengar, cuma tadi ke mute. Caca mute-nya gimana, Ca? Oh, dengar ya? Sekarang ya, udah. saya kira akan mute ya. Oke, udah siap Bu Terima ya? kasih, Dek. Belum. Ya. Udah Terima siap Bu kasih. Ya, siap. Oke, timer berjalan, opening statement meluncur. Ya, makasih Pak. Terima kasih, selamat malam untuk rekan-rekan sekalian yang mengikuti acara ini. Terima kasih. Saya dalam kesempatan ini ingin menjelaskan kronologis. Jadi adik Roy meminta kepada saya, mari kita bisa berdialog di Graham dan kita bicara tentang poligami. Lalu memang poligami ini adalah merupakan topik pembicaraan kami di grup sudah agak lama ya, dan sepertinya sama-sama bersikukuh mempertahankan pendapat masing-masing gitu loh. Karena kan kami orang Kristen memang tidak mengenal itu apa artinya poligami. Sama sekali tidak mengenal, dan saya sudah memberikan banyak tanggapan mengenai hal ini, dan sepertinya Dek Roy tidak bisa menerima gitu karena dia melihat dari sisinya sendiri gitu kan. Dek Roy melihat dari sisinya sendiri. Kami memberikan pandangan bahwa memang kata Dek Roy itu poligami itu tidak dilarang di dalam Alkitab. Tapi yang saya mau kasih tahu itu salah banget gitu loh. Karena di dalam Alkitab kami memang poligami itu dilarang gitu loh. Bahkan yang Dek Roy bilang semua nabi-nabi berpoligami, perlu saya kasih tahu ya Dek Roy, ini saya langsung menjawab aja, bukan opening ya, langsung aja menjawab. Perlu Dek Roy ketahui bahwa yang kamu sebut nabi-nabi tadi kamu bilang apa? Adam, lalu siapa lagi? Kamu tadi bilang Nabi Abraham, Samuel, Yakub, siapa lagi tuh? Salomo, Daud, itu kan nabi Dek. Ya, tidak ada satupun yang kamu sebut di sini nabi. Kalau kami mereka itu bukan nabi. Sekali lagi saya bilang mereka itu bukan nabi. Nabi-nabi di Israel itu jadi gini, nabi-nabi Israel itu ya mereka yang mendapat pengutusan langsung dan itu profesi mereka. Yang kamu sebutkan di sini Abraham itu memang dia bapak orang beriman, tapi dia bukan nabi. Adam juga bapak ini kan orang manusia pertama, tapi di kami itu dia bukan nabi. Lalu Yakub bukan nabi, tidak ada pengutusan sama sekali buat Yakub, sama sekali. Diceritakan di dalam Alkitab itu karena dia yang disebut Israel, karena dialah nenek moyang kami, jadi dia diceritakan di situ. Lalu Salomo pun juga bukanlah nabi. Daud apalagi, Daud bukan nabi, tetapi Daud itu adalah yang kita sebut sebagai Mesias gitu loh. Mesias itu pada masa itu adalah raja-raja yang diurapi, dan ketika mereka diurapi, mereka itu bisa juga dianggap sebagai nabi karena diurapi dengan minyak dan diurapi dengan Roh Kudus. Dan karena mereka adalah pimpinan bangsa pada saat itu, bangsa yang bersama-sama Elohim membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir gitu kan, membawa menuju ke tanah Kanaan. Jadi mereka bergaul akrab dengan Tuhan, tetapi profesi mereka yang Abraham, Samuel, Yakub, Daud, Salomo itu bukan nabi. Nggak ada satupun yang ke nabi. Jadi nggak ada contoh yang bisa kamu ambil di sini bahwa mereka berpoligami. Mereka di Alkitab kami itu bukan nabi. Itu dia. Jadi salah kalau Roy memberi contoh bahwa Yakub itu siapa, Daud, Salomo itu adalah nabi. Bukan. Mereka bukan nabi. Mereka adalah raja, kamu boleh baca di kitab para raja-raja. Mereka itu adalah raja-raja bangsa Israel gitu loh. Dan kalau raja-raja ya pasti saja. Dan Salomo itu kenapa istrinya begitu banyak? Kan kita bisa baca karena dia dikasih gitu loh. Dikasih perempuan. Nanti kenalan lagi dengan bangsa ini, dikasih lagi perempuan. Akhirnya banyak istrinya gitu loh. Lalu Raja Daud juga memang dia adalah pemimpin umat, pemimpin rohani bangsa Israel, tetapi dia itu profesinya jelas dia bukan seorang nabi. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa nabi-nabi Israel itu dia berpoligami, enggak. Justru nabi-nabi kami itu, kalau di Daud itu kan nabinya Nabi Nathan. Daud itu seorang nabi raja, tetapi ada pada nabi yang ada pada masa itu Nabi Nathan, itu Nabi Nathan. Nathan itu tidak pernah Nathan itu tidak pernah
dibilang Nathan itu tidak Daud itu dia adalah seorang raja, tetapi dia bisa dianggap nabi, tetapi profesinya dia adalah raja gitu loh. Jadi semua yang kamu kasih di sini profesinya itu mereka bukan mereka itu adalah raja gitu loh. Bahkan Ayub, kalian mengatakan Ayub itu adalah nabi, bukan nabi. Nabi itu adalah orang yang diutus langsung oleh Elohim, diutus langsung, pengutusan langsung, dan profesi mereka memang adalah seorang nabi. Jadi ketika kamu memberi ayat-ayat ini contoh-contoh yang kamu kasih salah gitu loh. Nggak ada contoh dari mereka yang bisa kita ambil bahwa mereka berpoligami. Mereka berpoligami karena mereka adalah seorang raja, dan kondisi pada saat itu ya raja itu dikasih ini gitu loh. Kondisi pada saat itu Yakub itu bukan seorang nabi. Jadi dia tidak bisa dijadikan contoh bahwa poligami itu boleh karena nabi saja tidak ada nabi. Tidak ada nabi yang kamu sebut di sini gitu loh. Ya, satu yang salah gitu loh. Lalu kamu mengatakan bahwa di dalam ulangan 21 ayat 15 itu ada undang-undang pembagian untuk istri yang disukai dengan yang tidak disukai. Itu bukan perintah poligami. Bukan perintah. Itu kan memang walaupun tidak ada perintah untuk berpoligami pada masa itu, ya banyak terjadi poligami. Ini di dalam ulangan 21 ini kan untuk orang yang sudah terlanjur berpoligami. Tetapi untuk perintah seperti di dalam kitab kamu yang seperti An-Nisa 4 ayat 3 itu yang mengatakan nikahilah 1, 2 atau 3, 4 itu nggak ada yang seperti itu. Jadi Elohim di dalam kitab Perjanjian Lama bangsa Yahudi itu tidak melarang poligami karena ada ayatnya justru melarang poligami. Tetapi untuk orang yang berpoligami ya terpaksa harus diatur juga hukumnya gitu loh. Tetapi dan untuk raja-raja yang kamu bilang itu mereka itu raja-raja deh, bukan nabi deh. Jadi itu nggak bisa kamu jadikan mereka itu raja-raja deh, bukan nabi deh, ya. Jadi ya nggak bisa kamu jadikan gambaran gitu loh. Ya itu aja. Iya, terima kasih Bu Uti untuk jawaban. Bukan opening statement-nya, lebih langsung ke jawaban Bu Uti. Iya. Agresif juga. Iya. Tapi nggak apa-apa, bisa digunakan. Oke, karena waktu sudah digunakan oleh Bu Uti, maka sesi pertama kita yang berisikan opening statement dari masing-masing narasumber sudah berakhir. Kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi 2, di mana sesi 2 adalah sesi tanya-jawab. Karena yang memulai opening statement adalah Roy Robinsyah, maka Roy Robinsyah yang akan melakukan pertanyaan terlebih dahulu. Roy Robinsyah siap? Oke. Siap. Kalau begitu, timer berjalan, pertanyaan meluncur. Terima kasih Bu Uti. Tadi bukan opening statement ya, lebih tepatnya itu menyanggah, tapi tidak apalah. Ibu Uti tadi mengatakan bahwa orang Kristen sama sekali tidak mengenal poligami. Jelas itu salah, Bu. Karena kan poligami itu kan tercatat dan tertulis di kitab suci, Bu loh. Saya sudah sebutkan tadi di Kejadian pasal 25 ayat yang pertama. 2 Samuel pasal 5 ayat 13, 1 Tawarik pasal 14 ayat 3 sampai 7, 1 Raja-Raja pasal 11 ayat ketiga. Nah, itu kan membahas tentang apa kalau bukan poligami. Jadi orang Kristen itu sangat mengenal poligami. Kenapa? Karena tokoh-tokohnya, oke, Ibu Uti tidak mengatakan nabi, nanti akan bahas selanjutnya. Ibu Uti mengatakan bukan nabi. Nah, tadi udah ditampilkan sebenarnya ayatnya. Coba tampilkan lagi moderator ayat yang tadi. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 3 sampai 30. Mas Gus, tolong ditampilkan lagi ayat Kisah Para Rasul. Pasal yang kedua, ayat 29 sampai 30. Boleh, ya, silakan sambil dilanjut. Sambil dilanjut argumentasinya. Mas Gus, tampilkan lagi. Itu kan mengatakan bahwa Daud itu kan nabi. Di situ dikatakan bahwa Nabi Daud. Nah, berarti Daud itu nabi. Daud di sini apa? Daud di sini tertulis di 1 Tawarik pasal 14 ayat 3 sampai 7 apa? Berpoligami. Berarti nabi dalam kita berpoligami. Saya tidak ngarang, saya pakai Alkitab, saya pakai data. Terus pertanyaan saya sebenarnya simpel dan juga padat. Kan Ibu Uti mengatakan tidak ada larangannya itu tidak ada. Kami tidak sama sekali mengenal poligami itu apa. Pertanyaannya, ayatnya di mana? Dalilnya di mana? Kitab apa?
pasal berapa, ayat yang keberapa. Karena jujur Bu, selama saya baca Alkitab tidak saya temukan dalil melarang poligami itu tidak saya temukan. Tapi kalau Ibu Uti mampu menunjukkannya silakan. Silakan tunjukkan Bu Uti ayatnya di mana. Iya, terima kasih. 2 menit digunakan dengan cukup baik oleh Ahli Roy Robinsyah. Dimohon Ibu Uti menangkap pertanyaan yang disampaikan ya. Mohon maaf Bang. Ya. Tadi ayatnya ditampilkan Bang. Iya, bisa. Ya, Mas Gun, nanti habis timer meluncur ditampilkan ya ayatnya ya, karena fokus pertanyaannya ada di kisah para rasul yang tadi ditampilkan. Buti siapa menjawab, Buti? Ya. Oke, kalau begitu timer berjalan, jawaban meluncur. Ya, terima kasih Roy. Tadi pertanyaannya apa tadi? Raja Daud itu adalah seorang nabi ya. Lalu apa tadi pertanyaannya? Lalu apakah ada bukti kalau poligami itu tidak boleh gitu? Ada ayatnya gitu ya. Nah sekarang gini, Daud itu profesinya yang jelas itu, dia adalah seorang raja. Nah kita coba baca ya 1 Raja-Raja 1 ayat 1. 1 Raja-Raja 1 ayat 1 itu jelas mengatakan dia itu orang raja. Jadi kamu kalau mau tahu apa profesi Daud itu raja pemimpin bangsa Israel untuk membawa bangsa itu masuk ke dalam tanah Kanaan gitu ya. Tanah Kanaan. Coba lihat sini ya. Ya 1 Raja-Raja 1 nih. Dia memimpin, dia menjadi raja. 1. Ini dia. Oke, Pak. Ya, 1 Raja-Raja 1. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya dan biarpun ia diselimuti badannya tetap dingin. 1 Raja-Raja 1 ayat 1. 1 Raja-Raja ya. Lalu para pegawainya berkata, hendaklah dicari tuanku raja, seorang perawan, tuanku raja. Dia dipanggil tuanku, ya kan? Tuanku raja seorang perawan yang muda yang untuk melayani dan merawat raja. Untuk merawat raja, oke? Untuk merawat raja, lalu biarlah ia berbaring di pangkuanmu sehingga badan dan tuanku raja menjadi panas. Itu loh, dia adalah raja. Jadi kalau di dalam apa tadi di dalam Korintus ya, coba dibuka itu tadi apa nih satu? Ya, ini sudah di layar Ibu. Iya, kisah para di atasnya coba. Kisah para rasul berapa itu tadi? Oke, kisah para rasul ayatnya berapa itu? Yang atasnya apa? Yang sebelumnya. Ini pasti bicara tentang konteks ini. Pasti ada konteksnya nih. Ada konteksnya ini. Pasti ini bicara tentang sesuatu yang. Iya, enggak sedikit lagi ya. Ya makanya 1 Korintus berapa tadi? Kisah para rasul berapa, Roy? Mohon direspon, Roy. Kisah para rasul berapa? Tertulis di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 29 sampai 30. Oke. Kisah para rasul 2 9 30. Ayat 29 sampai 30. Ya, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul di ayat 30-nya Bu tertulis. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 9 ayat 8 19 sampai 30 ya. 29 sampai 30 ya. Ya, ini. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu. Dan Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia itu dia. Nabi tapi di atas tahta. Nah ini yang saya kasih tahu. Nah Raja Daud inilah yang disebut Mesias pada masa itu. Raja-raja pada masa itu. Tetapi ya nih tak kasih tahu. Raja-raja pada masa itu mereka tuh sebelum dinobatkan menjadi raja, mereka itu diurapi dengan minyak dan dengan Roh Kudus oleh imam pada saat itu. Nah ketika mereka diurapi oleh Roh Kudus, disitulah mereka juga bisa dianggap. Ya, mereka bisa juga dianggap sebagai raja. Tetapi Raja Daud ini jelas profesinya dia adalah raja. Dan di sini dikatakan
di depan tahtanya. Ya, mana ada nabi yang punya tahta. Jadi nabi ini hanya dianggap karena Daud ini dia merupakan raja yang memimpin bangsa Israel itu masuk ke tanah Kanaan, dan raja yang sekaligus membawa mengikuti sejarah gitu, raja yang diberkati oleh Tuhan gitu loh. Dan di dalam Mesias itu raja yang diurapi yang bisa juga dianggap sebagai nabi, itu loh. Di sini telah dikatakan nabi yang punya tahta itu tahta apa? Jadi ada dua profesi. Yang satu nabi itu dianggap sebagai nabi, tetapi profesinya jelas dia itu adalah raja gitu loh, raja. Dan raja pada saat itu ya tentu saja ya kehidupan raja seperti itu gitu loh. Oke. Nah, lalu adakah ayat di dalam Alkitab yang melarang untuk berpoligami? Ya kita baca saja. Itu maksudnya di dalam Perjanjian Lama ya. Kalau di dalam Perjanjian Lama itu kita baca di Amsal 5 ayat 18. Amsal 5 ayat 18. Di situ dikatakan kita harus hidup dengan istri pada masa muda dan harus sampai tua kita harus bersama-sama dengan dia gitu loh. Ya, di dalam Amsal kita baca Amsal 5 ayat 18. Coba. Ya. Mau ditampilkan Bu Uti atau gimana? Amsal 5. Enggak usah, repot. Okay. Amsal 5 ayat 18 di situ dikatakan ya. Diberkatilah kiranya sandangmu, bersukacita berjelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Nah itu. Jadi dengan istri masa mudamu, lalu dikatakan, hai anakku, mengapa engkau birahi akan perlu. Di luar istri masa muda itu, dengan itu dia disebut perempuan jalang. Nah ini di dalam Amsal 5. Lalu di Pengkhotbah 9 itu lebih jelas lagi, di situ dikatakan Pengkhotbah 9 ayat 9. Ya. Nikmatilah hidup. Nah, ini dia yang lebih keras lagi ya. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu. Itu loh. Istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Oke. Yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bahagia dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Ya, jadi jelas ya, salah. Jadi memang Raja Daud yang mereka juga dianggap nabi karena mereka pemimpin bangsa Israel. Tetapi jelas Daud disebut nabi karena dia juga karena dia bernubuat juga. Jadi gini, raja-raja pada masa itu mereka bergaul akrab juga dengan Tuhan. Ya, tetapi profesinya bukan nabi. Nah, itu dia. Ya. Iya. Ya. Ya, terima kasih Bu Uti untuk respon dari apa yang ditanyakan oleh Ahir Roy Robinsyah. Karena tadi Ahir Roy Robinsyah yang bertanya, sekarang kesempatan bertanya diberikan kepada Bu Uti, kepada Roy Robinsyah selama 2 menit. Siap Bu Uti untuk memberikan pertanyaan? Ya. Jadi gini Dek Roy, pertanyaan saya belum. Kalau Dek Roy belum. Ya udah lanjut aja, timernya udah jalan. Lanjut Bu Uti, timernya udah jalan. Ya. Jadi gini Dek Roy. Ya. Jadi gini Dek Roy, tadi kan kamu mengatakan itu contoh-contohnya yang pada berpoligami itu adalah nabi. Kalau kamu mengambil istilah seperti itu salah Dek. Jadi kamu memberikan contoh yang tidak betul gitu. Jelas semua yang kamu kasih contoh yang segala ya itu mereka bukan nabi Dek. Jelas kitab kami mengatakan bukan nabi, tetapi mereka itu dipimpin Tuhan. Jadi anak Tuhan juga, tetapi profesi mereka bukan nabi. Daud disebut nabi karena memang dia itu masuk dalam kata Mesias, yang artinya orang yang diurapi dengan Roh Kudus. Jadi dia juga bisa dianggap nabi karena dia juga bernubuat ya. Nah, Daud itu dia bernubuat yang kamu kasih. Mereka bukan nabi, sekali lagi. Nah, lalu di dalam Alkitab kami tidak disebutkan bahwa sama sekali tidak ada perintah di dalam Quran yang seperti di An-Nisa 4 ayat 3 yang nikahilah 1, 2, 3, sama sekali tidak ada seperti itu. Bahkan yang tadi saya kasih, kami diminta pada zaman waktu itu
orang-orang Israel pada waktu itu di perjanjian lama itu mereka disuruh menghabiskan hidup dengan istri pada masa muda. Istri pada masa muda itu artinya istri yang pertama dan mereka harus menghabiskan hidupnya sampai mati dengan istri masa muda gitu loh. Lalu di dalam Maleaki ya, Maleaki 2 ayat 16. Nah, itu juga lebih jelas lagi dikatakan harus jangan berkhianat. Nah, jadi pertanyaan saya ketika Dero udah tahu kalau ini contoh yang kamu berikan itu bukan contohnya tidaklah tepat, lalu bagaimana pertanyaan saya, apakah dari mana Muhammad mendapat perintah untuk berpoligami, karena di kitab kami itu tidak ada, di perjanjian lama itu tidak ada yang memerintahkan seperti itu gitu. Kalaupun ada yang berpoligami itu karena kedegilan hati mereka, dikatakan begitu. Jadi perintah dari mana? Terima kasih Bu Uti. Ya, pertanyaannya itu ya. Diharapkan Ahiroy Robinsyah bisa menangkap apa yang ditanyakan oleh Bu Uti. Sebelum kita lanjut ke jawaban dari Ahiroy Robinsyah, saya selaku moderator ingin menyampaikan kepada kawan-kawan penonton setia Graham Mualaf untuk selalu subscribe, selalu like, dan selalu share channel-channel yang terafiliasi dengan Graham Mualaf dan juga postingan-postingan dari Graham Mualaf dan juga Kristolog Indonesia kepada umat, sehingga umat mempunyai wawasan-wawasan baru dan pengetahuan-pengetahuan baru mengenai keyakinan-keyakinan di luar keyakinan yang kita imani. Terima kasih. Sekarang mari kita lanjut ke jawaban dari Ahiroy Robinsyah. Ahiroy Robinsyah siap? Silakan dibuka mute-nya. 7 menit timer berjalan, jawaban meluncur. Mohon maaf ya, ini agak kurang cahayanya nih. Oke, menanggapi Bu Uti tadi, Bu Uti mengatakan di Alkitab tidak ada poligami. Itu jelas, Bu. Itu jelas ayatnya. Jelas ayatnya itu kenapa? Kita baca lagi, Bu. Kita baca lagi Ulangan pasal yang ke-21 ayat 15 sampai 17. Di situ Allah menerangkan tentang harta warisan yang dapat dari perolehan poligami. Nah, Ibu mengatakan itu bukan dalil poligami. Ibu salah berarti. Yang kedua, dikit menanggapi, Bu ya. Orang Kristen tidak mengenal poligami yang tadi. Nah, itu kan sudah saya contohkan bahwa Daud itu adalah nabi. Nabi Daud itu adalah nabi. Kita bisa lihat, Bu. Bisa lihat kita di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 29 sampai 30. Nah, jadi ini yang itu ya, yang Ulangan. Halo? Ini yang Ulangan ya? Ya. Ditampilkan ya. Ulangan. Seseorang mempunyai 2 orang istri. Kemudian yang sulung itu berasal dari istri yang tidak dicintai, maka berilah dua hartamu kepada anak yang tidak dicintai, itulah kesulungan, itulah kegagahan. Di situ mengatakan bahwa cara mengatur harta kesulungan itu diterangkan dalam politik. Terus, ini tadi, mana ada tahtanya. Bu, Daud itu Islam, selain dia itu nabi, dia itu juga raja. Jadi ada nabi tahtanya itu, Bu. Daud di dalam Al-Quran selain nabi itu juga raja. Nah, itu belum tahu tuh. Belum tentu tadi Ibu bilang bahwa ini Amsal tadi ya. Amsal berapa tuh? Amsal 5 11. Jadi sekali lagi itu bukan larangan poligami. Dari awal statement saya mengatakan bahwa poligami itu punya lebih dari 1 istri. Di Amsal itu tidak dijelaskan, Bu. Maka nikmatilah masa mudamu. Ingat, Bu, belum tentu. Ini pakai logika ya. Belum tentu istri di muda itu pertama 1 loh, Bu. Belum tentu istri yang muda itu lebih dari itu monogami. Belum tentu 1. Bahkan banyak orang-orang muda yang poligami, Bu. Mas Gus, silakan tampilkan Amsalnya, Mas Gus, supaya penonton setia Graham Mualaf juga tahu ayat di mana yang dimaksud. Amsal berapa? Amsal 5 ayat yang ke-18 ya tadi, Bu Uti. Boleh konfirmasi sama Bu Utinya? Maaf ya kalau nggak terang ini. Nggak apa-apa. Suara jelas dan cukup kok. Amsal berapa, Bu Uti? Mohon maaf, Bu. Mute-nya, Bu. Sambil dilanjut argumentasinya, akhirnya. Ini mengurangi jawaban saya, Bu Uti ini. Sambil dilanjut akhirnya argumentasinya. Oke, lanjutkan saja. Amsal 5 ayat 18.
Ibu Uti, perlu saya katakan bahwa belum tentu orang muda itu monogami. Banyak yang Ibu berarti harus baca berita deh. Banyak orang-orang muda itu poligami walaupun umurnya masih muda, Bu. Dan ayat yang Ibu kasih itu bukan ayat poligami. Bukan ayat poligami. Poligami itu menikah lebih dari satu istri. Nah, terus dari mana Rasulullah mendapatkan poligami? Kalau di Al-Quran kan dijelaskan di Quran surat 4 ayat yang ketiga, maka nikahilah mereka 2, 3, atau 4. Ingat Bu, ingat ini Ibu Uti sering sekali salah. Itu belum titik, belum final. Dan jika kamu tidak berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Itu belum final Bu. Jadi Ibu Uti harus tahu bahwa poligami di dalam Islam itu bukan wajib. Ingat sekali lagi, bukan wajib bila perlu dicatat Bu, tapi solusi dari berbagai macam solusi dari pernikahan. Ibu tadi mengatakan juga bahwa mana tadi? Mengatakan tadi bahwa Daud bukan nabi. Itu kan di kisah para rasul Daud nabi. Saudara-saudaraku. Nah, baca lagi nih Bu. Biar Ibu terang. Dan saya bacakan biar Ibu didengerin. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kami. Ia telah mati dan dikubur. Dan kuburannya masih ada sampai sekarang. Dan ia telah menjadi seorang nabi. Ingat, nabi. Jadi Daud itu memang dia raja, tapi dia juga nabi. Ibu mengatakan tidak ada tahta di atas nabi. Ada Bu, salah satunya adalah Daud, bukan hanya Daud, Salomo itu juga nabi, tapi juga punya tahta, punya kerajaan. Ibu lagi mengatakan bahwa tadi mengatakan apa tadi saya menyebut tadi ya, mengatakan bahwa Salomo dalil ya kenapa Nabi Muhammad itu poligami, padahal di Alkitab tidak ada poligami. Justru dari Alkitab itu tidak ada poligami, makanya Rasulullah poligami. Tidak ada larangan kan. Saya minta Ibu tadi tunjukkan ayat. Saya tunjukkan ayat. Ibu tidak menunjukkan ayat, malah ngomong di Amsalah, di itulah. Itu kan bukan larangan poligami. Ya, Ibu harus ngerti Amsal tadi Bu, Amsal 5 ayat 18 itu bukan larangan poligami. Maka nikmatilah. Mohon maaf itu tadi ayatnya agak kejam ya Bu ya. Sorry, saya nggak akan baca ayatnya, itu agak kejam juga. Nah, namun sebenarnya nabi-nabi terdahulu itu poligami tanpa batas, tanpa aturan. Dengan datangnya Rasulullah, dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, poligami ini dibatasi. Dibatasi apa? Dalam hal jumlah. Nabi-nabi terdahulu jumlahnya banyak, ada yang nyampe 1000, ada yang dapat 900, ada yang dapat berapa tadi ya? Ada yang 4, ada yang 3. Nah, dalam Islam itu dibatasi. Kamu boleh nikah, tapi maksimal 4. Buti. Sekian saja, sekian. Sudah. Ya saja? Oke, kalau gitu. Ya, terima kasih Ahi Roy Robinsyah untuk jawabannya yang lagi-lagi sangat komprehensif dan mencakup ke semua aspek dan sisi yang akan menjadi pertanyaan. Jadi menghalau semua yang bisa membuat ngambang ya. Bagus ini jawaban dari Ahi Roy. Kemudian setelah jawaban dari Ahi Roy sekarang mempunyai kesempatan untuk bertanya kembali kepada Ibu Uti Wamena selama 2 menit. Siap Ahi Roy? Ya, siap. Oke. Timer berjalan, pertanyaan meluncur. Nah, sebelum ke pembahasan saya mau itu dulu. Sebenarnya pendeta-pendeta itu tidak semuanya menolak poligami. Bahkan ada yang memperbolehkan poligami. Pendeta-pendeta banyak yang membolehkan poligami. Bisa dibaca di Uskup Santo Agustinus dari Hippo. Dia mengatakan bahwa poligami bukan kejahatan. Ingat, itu pendeta Bu. Uskup Santo Agustinus. Dan juga pendiri gereja Mormon, Joseph Smith dan Brigham Young.
mengaku mendapatkan wahyu pada tahun 1830. Mereka mengatakan poligami itu bukan kejahatan, tetapi kebutuhan. Mereka juga menganjurkan poligami, Bu. Mereka menganjurkan poligami untuk mengatasi banyaknya jumlah wanita, katanya. Pertanyaan saya adalah, berdasarkan sensus, di Amerika, Bu, sedikitnya 8 juta wanita lebih. Yaitu di Rusia itu lebih dari 7 juta wanita yang berlebih ya Bu ya, yang kelebihan wanitanya sampai 7 juta. Juga di Inggris kelebihan wanitanya sampai 4 juta. Nah, seandainya kalau umat Kristen hanya boleh menikah 1 versus 1, bagaimana dengan nasib wanita-wanita tidak tidak memiliki suami tadi, Bu? Pertanyaan saya adalah, apa solusi dari Ibu tentang banyaknya wanita-wanita berlebihnya wanita-wanita yang ada di dunia, dari Amerika, dari Rusia, dari Jerman, dari Inggris? Silakan, apa solusi dari Ibu, dari agama Ibu, dari kitab suci Ibu? Silakan, Bu. Terima kasih. Waktunya dipakai. Pertanyaan dari Ahir Roy Robinsa ini adalah pertanyaan yang mengawali putaran kedua dari sesi kedua kita. Jadi sekarang mari kita lanjut ke jawaban Ibu Utiwati Mena. Ibu Utiwati Mena siap? Jika siap silahkan dibuka mute-nya. Dah, dengar kan? Ya. Halo, ya, dengar. dengar? Timer dengar. Ya. Aman. Timer berjalan, jawaban meluncur. Ya. Ya, jadi pertanyaan Roy, ketika begitu banyak perempuan di muka bumi ini, lalu Roy mengatakan bahwa yang harus menyelesaikannya itu adalah manusia. Manusia mengambil inisiatif sendiri untuk mengatasi solusi itu. Tetapi yang harus kita ketahui, kami orang Kristen, kami menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, dan Tuhan adalah pembela kami. Tuhanlah yang menentukan nasib hidup kami. Tuhan Yesuslah yang menentukan jodoh kami. Tuhan Yesuslah yang akan mempertemukan kami dengan rusuk kami gitu loh. Jadi kalau untuk mengatasi solusi itu, kami tidak mempercayai solusinya berasal daripada manusia, solusinya berasal daripada Tuhan sendiri. Karena di dalam Alkitab kami mengatakan bahwa Adam itu diciptakan Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam gitu loh. Jadi satu wanita adalah untuk satu laki-laki, dan satu wanita itu diambil dari tulang rusuk Adam. Jadi ketika ada satu laki-laki mempunyai 4 wanita, nggak tahu sisanya yang satu, yang kedua, yang ketiga itu diambil dari tulang rusuk yang mana gitu loh. Kalau diambil ya habis tulang rusuk laki-lakinya. Dan kalau soal banyaknya wanita yang ada sekarang, itu solusinya adalah pada Allah sendiri. Tuhan sendirilah yang akan memberikan solusi itu, dan kalau sudah waktunya semua orang yang akan berjodoh yang Tuhan kasih itu memang akan dapat jodoh gitu, walaupun banyakkan perempuan di muka bumi ini. Jadi kami tidak bisa menyerahkan itu kepada kekuasaan manusia untuk menyelesaikan masalah itu, karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepada Dia gitu loh. Lalu kamu mengatakan bahwa Raja Daud itu jelas seorang nabi. Oh maaf dek, sekali lagi saya mengatakan memang dia dianggap nabi, tetapi profesinya jelas dia adalah seorang raja, karena dia memerintah. Kamu bisa baca di dalam kitab Raja-Raja, tidak ada sedetik pun dia melakukan tugas kenabiannya. Dia hanya bergaul Arab dengan Tuhan, dan dia hanyalah seorang raja yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tetapi untuk profesi nabi, dia hanya dianggap sebagai nabi. Jadi ini tidak bisa dijadikan patokan atau contoh bahwa nabi-nabi itu berpoligami. Lalu Salomo, jelas dia bukanlah seorang nabi, sama sekali tidak ada tugas kenabian yang diberikan oleh Elohim kepada dia. Walaupun dia bergaul akrab dengan Tuhan, tetapi profesinya jelas adalah seorang raja. Di dalam 2 Tawarik 9 ayat 10, Salomo memerintah di Israel
atas seluruh Israel 40 tahun lamanya. Jadi selama 40 tahun itu dia memerintah di Israel. Jadi ketika dia diberikan begitu banyak perempuan dari bangsa-bangsa itu, yaitu karena dia tugas profesinya yang menuntut dia seperti itu gitu loh. Lalu ketika ada banyak orang yang tidak mengikuti perintah Elohim, itu adalah kedegilan hati orang-orang itu tersendiri gitu loh. Bukanlah perintah, tidak ada sama sekali perintah dari Elohim untuk menyuruh orang berpoligami ataupun untuk mengatasi masalah begitu banyaknya perempuan pada masa ini. Lalu kamu mengatakan ada pendeta di gereja Mormon yang menganjurkan untuk poligami. Saya tidak bisa mengatakan bahwa gereja Mormon itu adalah bagian dari gereja kami, tetapi sepertinya saya nggak bisa berkomentar di sini, tetapi yang jelas kalau pendeta mengajar apa yang bertentangan dengan isi Alkitab, ya bagaimana, ya itu urusan dia gitu loh. Tetapi jelas Alkitab melarang, oke? Alkitab itu melarang karena ada di dalam Maleaki, ya. Maleaki 2 ayat ini masih dalam konteks perjanjian lama. Ini adalah nabi-nabi. Yang perlu kamu ketahui, nabi-nabi Israel itu ada beberapa yang betul-betul nabi gitu loh. Dan ini nabi Maleaki, Yeremia, Yesaya, Amos, Obadya, Yunus. Nah ini para penulis nabi-nabi, para penulis kitab para nabi ini di perjanjian lama. Nah inilah mereka nabi-nabi. Dan kalau kamu mau ketahui, kamu telusuri kehidupan mereka itu kehidupan perkawinan mereka sama sekali tidak menonjol gitu loh, tidak menonjol. Bahkan ada dari beberapa mereka itu bahkan tidak kawin. Begitu juga dengan rasul-rasul, murid-muridnya Yesus itu banyak yang tidak kawin gitu loh. Mereka sama sekali tidak ada memang tidak banyak yang diekspos kehidupan perkawinan mereka, tetapi banyak yang lajang. Nabi-nabi yang asli sendiri itu banyak yang lajang gitu loh. Dan ini Nabi Maleaki sendiri yang mengatakan seperti ini ya, di dalam Maleaki 2. Dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Nah itu, Tuhan menjadi saksi antara engkau dengan istri masa mudamu. Istri masa mudamu jelas ditulis di sini adalah istri pertama, oke? Yang kepadanya engkau telah tidak setia. Nah itu dia. Ketika orang berpoligami dikatakan oleh Maleaki, seorang nabi di sini, bahwa ketika orang menikah lagi itu artinya dia tidak setia gitu loh. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Nah itu dia. Dia teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Oke? Bagaimana Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Nah itu kan. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Nah itu. Kesatuan dari daging dan roh itu digambarkan dengan kesatuan suami dengan istri. Satu, nggak bisa pisah. Oke? Keturunan ilahi. Nah, jadi setiap orang yang mempunyai satu istri, satu suami yang tidak berpoligami itu artinya keturunan ilahi, dikatakan jelas oleh Maleaki. Mereka itu adalah keturunan ilahi. Oke? Jadi jagalah dirimu dan jangan orang tidak setia. Nah, itu. Jaga dirimu, jangan gak setia. Ketika orang berpoligami, jelas dia tidak tersetia. Walaupun dia tidak menceraikan istrinya yang pertama, tetapi jelas dia sudah berbagi hati, ya kan? Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dan dari masa mudanya, oke? Sebab aku membenci perceraian, gitu loh. Lalu firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Kata berkhianat ini mengandung arti yang jelas sekali. Semua orang tahu ketika orang berpoligami dia membagi hati. Ketika orang hati sudah bercabang dua, itu disebut berkhianat gitu loh. Itu yang disebut berkhianat. Jadi jelas tidak ada di kitab kami yang menyuruh dengan lantang orang berpoligami. Ketika ada orang berpoligami, itu adalah kedegilan hati mereka. Dan di dalam Ulangan 20 itu diatur ketika orang sudah terlanjur berpoligami, karena ada masalah di situ. Oke, gitu loh, Dek. Terima kasih Bu Tiwatimena untuk jawabannya yang sangat sangat imbang dalam memberikan perbandingan dengan manusia-manusia yang berpoligami dan manusia-manusia yang tidak berpoligami. Oke, kalau begitu berikutnya kesempatan untuk bertanya akan diberikan kepada Bu Tiwatimena selama 2 menit. Bu Tiwatimena siap? Ya, saya masih tetap bertanya gitu loh. Saya sudah memberikan belum disuruh. Buti mohon dibiasakan untuk ditunggu, dipersilakan baru mulai argumentasi ya. Oke,
Timer berjalan, pertanyaan selama 2 menit, meluncur. Ya, saya masih bertanya gitu loh, kan setiap Tuhan, setiap Rasul itu dia memberikan perintah itu tentu berdasarkan daripada Tuhan gitu loh. Semua Nabi, semua Rasul itu mereka memberikan perintah, mereka memberikan aturan, mereka memberitakan firman Tuhan itu berdasarkan dari perintah dari Tuhannya gitu loh. Nah, ketika Nabi Muhammad menetapkan hukum poligami, tadi saya masih belum mendapat jawaban dari Roy, itu dia mendapatkan perintah dari mana gitu loh. Tentu saja kamu akan mengatakan dari Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, Allah Subhanahu wa taala mengambil itu dari mana gitu loh. Karena jelas di Alkitab kami di dalam Perjanjian Lama itu walaupun banyak yang berpoligami tetapi itu bukan perintah gitu loh, bukan perintah. Dan banyak orang poligami yang berpoligami di dalam Alkitab kami itu ditunjukkan dengan jelas aibnya itu dibuka lebar di dalam Alkitab itu dibuka lebar. Aibnya Raja Daud itu kan dia mengambil Uria itu kan suaminya itu dia bunuh gitu, ditunjukkan dengan jelas gitu loh. Lalu akibatnya Elohim menghajar dia gitu loh, Raja Daud itu. Lalu Raja Salomo, kalau kamu mau tahu betapa Elohim sangat memarahi dia, akhirnya kan karena begitu banyaknya perempuan itu Elohim terganggu, akhirnya Elohim menyerahkan Raja Salomo itu, kerajaan Raja Salomo itu dilawan oleh bangsa-bangsa lain. Akhirnya kan kerajaannya hancur dan Salomo mati dalam keadaan yang tidak terhormat, bahkan katanya kuburnya pun tidak dikenali orang gitu. Jadi jelas di dalam Alkitab diberikan contoh bahwa poligami itu akan mendatangkan petaka gitu loh. Jadi pertanyaan saya, Allah Subhanahu wa taala mendapat bagaimana bisa gitu loh memberikan perintah seperti itu sedangkan di tempat kami beda, itu aja. Tempat kami itu beda. Terima kasih Bu Uti. Iya, terima kasih Bu Uti untuk pertanyaannya. Diharapkan Roy bisa menangkap pertanyaan yang diutarakan. Roy siap menjawab? Siap. Baiklah kalau begitu, timer berjalan, jawaban meluncur. Ibu Uti tadi tetap ngeyel ya kalau Daud itu bukan nabi. Bu Uti, Ibu menggunakan asumsi, Bu. Saya menggunakan ayat. Kuatan mana saya pada Ibu? Saya menggunakan ayat loh. 2 Samuel 9-30. Pakai ayat tuh saya. Bu Uti, mohon dihargai waktunya Roy. Nanti bisa dibantah di berikutnya. Ya, lanjut Roy. Dengerin dulu. Itu saya pakai ayat, itu tertulis. Ibu itu cuma asumsi ngomong Daud itu bukan nabi di kitab itu. Benar, dia itu seorang raja, tapi dia juga nabi. Ya, dia itu juga nabi, baca tuh. Kisah Para Rasul pasal 29-30. Lagi, Ibu Uti membawa Amsal. Amsal mengatakan bahwa nikmatilah istri mudamu. Belum tentu belum tentu orang yang muda itu istrinya 1. Belum tentu. Banyak orang muda istrinya udah 2, udah 3, udah 4. Banyak, boleh dicek. Lagi Ibu Uti tidak setuju dengan gereja Mormon. Itu terserah Ibu sebenarnya. Ibu juga no comment, saya juga no comment. Tetapi yang lebih itunya adalah tidak ada larangan. Ibu tadi mengatakan bahwa itulah menjadi satu daging, menjadi itulah, itu bukan larangan poligami, Bu. Itu ayatnya itu konteksnya kan bercerai. Satu daging itu janganlah kamu bercerai, itu bukan melarang poligami, itu bercerai. Tadi di satu daging, bukan melarang poligami itu, Bu, bukan melarang poligami. Ya, poligami itu, nah Ibu mengatakan jangan berkhianat, harus setia, Bu. Ingat, banyak orang yang poligami itu setia, Bu. Ingat, setia itu artinya misalnya nih, Bu, ini saya dari dulu dapat berita bahwa seorang wanita merelakan suaminya itu dipoligami, tapi dia setia, laki-lakinya setia, membolehkan dia itu. Ini Bu, poligami kan solusi, bukan kewajiban. Jadinya kalau poligami itu solusi, ya terserah istri dan suaminya lah mau poligami itu, mau poligami lah mau enggak. Tapi belum tentu orang poligami itu tidak setia. Banyak orang poligami itu setia. Di Matius berapa itu?
di Matius berapa itu? Banyak orang yang poligami itu setia. Contoh nih Bu ya, contoh. Misalnya suami ibu mau pergi jauh. Nah, untuk menjaga kesetiaan suami ibu, biar ibu tidak menanggung malu, suami ibu tidak menanggung malu, mana lebih baik? Dia berzina atau poligami? Lebih baik poligami, karena poligami itu kan solusi. Solusi untuk apa? Oh, suami ibu mau pergi jauh, nanti takutnya imannya luntur. Karena kita ini kan manusia, iman kita juga terbatas. Takut imannya ini apa namanya melemah, nafsu syahwatnya muncul. Lebih baik dia poligami daripada dia berzina. Lagi, Tuhan, ibu sebenarnya tidak menjawab pertanyaan saya tadi. Mengapa Tuhan memberikan wanita banyak kalau tidak ada solusinya? Ibu mengatakan Tuhan tidak akan memberikan solusi, Bu. Tuhan tidak mungkin memberikan suatu masalah tanpa solusi. Ibu, Tuhan tidak akan mungkin memberikan suatu masalah tanpa solusi, Bu. Ya itulah, kalau kami solusinya apa? Mengatasi banyaknya wanita yang ada di Inggris, di Amerika, di Jerman, di apa namanya, di dunia lah pokoknya, yang banyaknya wanita. Kami ada solusinya, itu solusinya poligami. Tapi ingat, sekali lagi saya tidak mengkampanyekan poligami. Saya ini memberikan bahwa poligami itu bukan kewajiban, boleh. Artinya apa? Poligami itu mubah. Berarti mubah apa, Bu? Mubah itu artinya perbuatan yang boleh dilakukan, boleh juga tidak. Jadi poligami itu tidak wajib, Bu. Kalau istrinya melarang, ya tidak apa-apa, tidak poligami. Tapi ingat, muslimah yang ada di sini, mohon maaf sekali lagi saya harus katakan, janganlah kita anti poligami. Kenapa anti poligami? Tidak boleh anti poligami, itu kan tertulis di Al-Quran. Nah, kalau kita walaupun bukan anti poligami, kita boleh berdoa, ya Allah, poligami ini nggak apa-apa lah, suami poligami ini kan darimu, darinya perintahmu, solusimu, tetapi janganlah suamiku yang poligami. Nah, kita boleh kalau gitu, tapi muslimah jangan, sekali lagi saya katakan, muslimah jangan pembenci poligami, karena poligami ini solusi. Kalau misalnya non muslim mengatakan poligami tidak boleh, oke lah. Tapi ini kita sendiri loh yang ngomong. Muslimah yang sering ke pengajian loh yang ngomong poligami itu tidak boleh lah. Anti poligami lah, janganlah. Poligami itu kan solusi. Solusi untuk apa? Solusi untuk saudara-saudara kita yang kebanyakan wanita. Solusi untuk yang yang mohon maaf mandul. Solusi untuk yang kena penyakit lah, atau yang laki-laki libidonya tinggi lah, wanita tidak mampu melayaninya. Itu solusinya. Janganlah kalau kita anti poligami. Mungkin poligami akan nangis, Bu ya. Mungkin poligami akan menangis. Kenapa aku dibenci oleh muslimah? Padahal kalau dibenci oleh non-muslim tidak apalah, mereka tidak mengerti Al-Quran. Kenapa aku dibenci para muslimah? Padahal mereka sering ke pengajian. Lanjut. Ibu tadi mengatakan, mana tadi ya statement saya buat tadi? Dari mana Allah membolehkan poligami? Justru karena poligami di kitab-kitab sebelumnya itu tidak dilarang, Allah dengan terus terang mengatakan bahwa poligami di kitab-kitab Allah poligami di kitab-kitab sebelah itu tidak dilarang, diperbolehkan, malahan bahkan ada ayat mengatakan bahwa pembagian harta dari poligami di Al-Quran, poligami ini dibolehkan. Mengikuti apa? Mengikuti kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya apa? Tidak melarang poligami, tidak ada satupun ayatnya, Bu. Saya tantang Ibu, kalau ada satu ayat mengatakan jangan poligami, tunjukkan. Baptis saya, Bu, kalau boleh. Baptis saya kalau adanya. Jangan berpoligami. Poligami itu dilarang. Baptis saya kalau ada ayat seperti itu, Bu. Justru karena di kitab-kitab sebelumnya tidak dilarang, malahan diperbolehkan dengan kitab Ulangan pasal 15. Yang ke berapa ini? Ulangan pasal 21 ayat 15 sampai 17. Di situ mengatakan bahwa harta itu diperbolehkan untuk anak yang poligami itu pembagiannya itu. Justru karena tidak melarang, makanya di Al-Quran diperbolehkan. Sekian, Bu. Terima kasih Akhir Robinca untuk jawabannya. Dengan jawaban dari Akhir Robinca, maka putaran kedua sudah kita lewati dan kita akan masuk ke putaran ketiga dari sesi 2. Tapi sebelum masuk ke putaran 3 sesi 2, saya ingin menyampaikan untuk kawan-kawan muslimin yang dicintai Allah Azza wa Jalla, jika ingin
memberikan zakat, infak, sodako atau donasi kepada Geraha Mualaf sebagai kendaraan dakwah kita di media sosial, sebagai pionir dalam sarana dialog lintas agama, silahkan disalurkan melalui Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening yang tertera di running text 118889995 atas nama Yayasan Pembina Mualaf at-Tauhid. Dan ini ada kontak HP, WA yang bisa dikontak selama 24 jam untuk menanyakan segala sesuatunya mengenai Islam dan juga jika tertarik untuk menjadi mualaf dan menjalani kebenaran yang sesungguhnya. Oke, mari kita langsung masuk ke putaran ketiga dari sesi kedua yang dimulai dengan Roy Robinsyah kembali untuk melakukan pertanyaan selama 2 menit kepada Ibu Uti Watimena. Roy Robinsyah, siap? Siap. Oke. Timer selama 2 menit berjalan, pertanyaan meluncur. Nah, untuk Ibu Uti kan tadi saya tantang nih Bu, menunjukkan ayat di mana melarang poligami. Nah, Ibu boleh tunjukkan ayatnya di mana, pasalnya di mana, kitab apa, ayatnya bunyinya apa. Tapi ingat Bu, sekali lagi saya katakan, poligami. Nih kalau Ibu nggak ngerti apa itu poligami, saya akan keras-keras deh bacanya. Poligami diambil dari kata poli dan juga gami. Poli yang artinya banyak dan gami artinya istri. Jadi beristri banyak. Ingat, beristri banyak bukan masalah perceraian lah, bukan masalah apa-apanya lah. Pokoknya malas poligami. Tunjukkan ayatnya di mana, Bu. Terus saya mengulangi lagi, solusi yang ditujukan Tuhan kepada banyaknya wanita-wanita di Inggris itu apa? Tidak mungkin Tuhan itu memberikan suatu masalah tanpa solusi. Manusia aja Bu ya, manusia memunculkan masalah. Ini manusia nih Bu yang memunculkan masalah, pasti Allah Mas Gus, tolong di-pause dulu timernya. Kenapa? Ya, Mas Gus tolong di-pause dulu timernya. Ini Ibu Uti hilang jaringannya, nanti takut kepotong. Apa yang hilang? Iya. Saya lanjut. Kita tunggu dulu. Boleh? Oh, tunggu, oke. Ya, ditunggu dulu aja. Supaya masuk juga semua agak low pertanyaannya. Bisnisnya agak lama. Ya, Bu Uti udah masuk lagi? Ya, timer silakan dilanjut Mas Gus. Pertanyaan dari Ahiroy silakan dilanjut. Lupa lagi tuh pertanyaannya apa tuh. Nah, jelas Ibu Uti, pertanyaan saya 2 sebenarnya, Bu. Di mana di Alkitab itu melarang poligami dan juga solusi-solusi yang mengatasi banyaknya wanita-wanita yang ada di negara. Tidak mungkin Tuhan itu memberikan suatu masalah tanpa solusi. Kita saja nih Bu, logikanya adalah kita saja memunculkan masalah, Tuhan bagi solusinya kan. Apalagi ini Tuhan yang memberikan masalah. Tidak mungkin dia tidak akan memberikan solusi. Coba Ibu baca lagi dari Alkitab Ibu. Apa solusi Tuhan, Bu? Tuhan tidak mungkin memberikan masalah itu. Manusia saja nih Bu. Logikanya adalah manusia saja memunculkan masalah. Tuhan yang beri solusi. Ini Tuhan yang memberikan masalah. Nggak mungkin dia tidak memberikan solusi, Bu. Nah, itu pertanyaan saya 2 adalah mana ayat membahas tentang poligami, melarang poligami, dan apa solusinya untuk mengatasi wanita-wanita yang banyak di dunia ini. Silakan Bu Uti. Terima kasih Ahiroy untuk pertanyaannya. 2 pertanyaan berarti ya. Kalau begitu kita sekarang masuk kepada jawaban Ibu Uti selama 7 menit dengan 2 pertanyaan yang diberikan. Bu Uti siap? Siap. Ya. Oke, kalau begitu timer berjalan, jawaban meluncur. Ya, Roy mengatakan saya asumsi, tidak Roy. Saya sama sekali tidak berasumsi, bahkan saya bicara tentang konteks, saya bicara tentang ayat di dalam Maleakhi. Lalu Roy mengatakan, Roy justru yang berasumsi gitu. Kenapa Roy mengatakan belum tentu istri pada masa muda itu adalah istri yang pertama? Tidak, Alkitab dengan jelas mengatakan istri pada masa mudamu itu adalah istri yang pertama. Karena ditulis di dalam Alkitab, di dalam kitab Amsal tadi istri pada masa muda. Lalu di dalam Maleakhi ini juga istri pada masa muda gitu loh. Istri masa muda. Sekali lagi bacakan ini ya buat Roy. Lalu bicara tentang tulang rusuk. Nah, itu juga lalu apalagi tadi itu? Di dalam Kisah Para Rasul apa tadi? Jadi gini, tadi Roy bicara tentang istri pada masa muda. Istri pada masa muda itu jelas di Alkitab mengatakan itu adalah istri yang pertama.
pertama yang dinikahi. Itu tidak bisa dinikahi ya, karena tadi di Amsal dituliskan dan di ayat-ayat yang lain juga disebutkan istri pada masa muda itu adalah istri yang dinikahi pertama. Nih sekarang kita coba renungkan ayat ini ya. Ini ayat melarang orang berkhianat. Lalu kamu mengatakan karena tidak dicerai itu kan artinya tidak berkhianat. Tetapi kami mengatakan orang yang bercabang itu tidak mendapatkan apa-apa. Juga untuk orang yang bercabang hati. Bercabang hati itu tidak boleh, di Alkitab juga dilarang gitu loh. Nah sekarang ayat 14 ya, Maleakhi 2 ayat 14 gitu ya. Dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Jadi Tuhan menjadi saksi pada pernikahan istri pada masa mudamu. Yang kepadanya engkau telah tidak setia. Nah, istri pada masa muda yang tidak setia. Yang kedua, ketiga yang masa-masa itu tidak dianggap tidak setia ya. Padahal dialah tempat teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Oke. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Nah itu dia. Allah yang esa menjadikan daging dan roh, ya kan? Mereka daging roh. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Nah itu kesatuan, satu gitu loh, bukan kumpul. Satu, bukan kumpul. Kalau yang poligami itu kumpul. Satu, dua menjadi satu. Kesatuan itu dua menjadi satu, bukan kumpul, menyatu, bukan. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Nah, ada satu daging, ada roh. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Nah, itu dia. Orang yang hidup setia dengan istrinya disebut keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan jangan orang tidak setia terhadap istri dari apa tadi itu? Istri, jadi jagalah dirimu. Janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Nah itu deh, menikah lagi itu jelas tidak setia, bercabang hati dihukum di dalam kitab kami deh. Ini jelas bicara harus setia pada istri pada masa muda, dan kamu harus satu menjadi satu dengan dia, menjadi daging dan roh, kesatuan ilahi gitu kan, pada masa mudamu. Lalu dikatakan dengan mensalam, janganlah berkhianat gitu loh. Jangan, itu sudah dalam sekali. Ketika orang menikah lagi itu kan jelas dia berkhianat, walaupun dia tidak melepaskan istri yang pertama, tetapi itu berkhianat. Lalu Yesus sendiri mengatakan ya di dalam kitab perjanjian baru, Markus 10 sekali dikatakan tidak boleh. Markus 10 ayat 9. 10 ayat 9 di situ dikatakan, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Oh saya angkat dari atas dulu ya. Sebab pada awal dunia menjadikan mereka laki-laki perempuan. Nah itu dia. Markus 10 ayat 6. Oke. Markus 10 ayat 6. Markus 10 ayat 6. Ya. Ya. Ya, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Nah, itu laki-laki bersatu dengan istrinya. Tidak ada satu kalimat pun di dalam Alkitab yang mengatakan bersatu dengan istri-istrinya gitu loh. Kalau di Quran kan selalu dikatakan istri-istri, tetapi di kitab kami tidak pernah mengatakan dengan istri-istrinya, oke? Bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging, nah gitu. Bukan ketiganya, keempat atau berlima jadi satu daging, nggak bisa. Karena dua menjadi satu, itulah yang disebut satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, gitu loh. Jadi Adam untuk tulang rusuk Adam itu diambil dari tulang rusuk Adam. Adam itu untuk Hawa, Hawa itu untuk Adam. Udah, bukannya Adam lalu ada Hawa. Allah menciptakan Hawa dan Adam itu berpasangan, satu laki, satu perempuan. Nggak ada ditulis di waktu pada masa itu sebagai contoh ya. Nggak ada ditulis Hawanya Hawa KW, Hawa kedua, Hawa ketiga, Hawa keempat, enggak. Karena Hawa diambil dari tulang rusuk Adam. Ini jelas Yesus mengatakan Hawa untuk Adam, Adam untuk Hawa, satu kesatuan, roh dan daging menjadi
persatuan ilahi. Istri pada masa mudamu, kamu harus menghabiskan hidup dengan istri pada masa tuamu, masa mudamu. Kamu harus setia, jangan berkhianat. Oh, itu jelas sekali. Walaupun nggak dibilang tidak diceraikan, itu jelas sekali deh. Nggak ada jadi perintah. Dan kamu menunjukkan bahwa di dalam ulangan itu kan saya sudah bilang tadi, di dalam ulangan itu saya sudah bilang, itu peraturan untuk orang yang tidak mematuhi hukum tidak boleh berkhianat. Kan biar bagaimanapun hukum itu ditetapkan, nggak semua orang menjalankan. Ketika ada masalah dengan melakukan politik itu ya dibuat juga hukumnya, dibuat juga aturannya untuk istri yang dicintai dengan yang tidak dicintai. Tetapi itu bukanlah legalitas bahwa berpoligami itu merupakan perintah Allah, bukan legalitas bahwa Allah melegalkan poligami, bukan. Nggak ada ayat di dalam Ulangan 21 itu kan Allah melegalkan poligami. Itu hanyalah mengatur gitu loh, mengatur aturan orang yang sudah terlanjur berpoligami. Alkitab Perjanjian Lama, Alkitab Perjanjian Baru juga melarang di tempat kami. Terima kasih Bu Tiwatimena untuk jawaban yang lugas dan lancar menjelaskan yang sudah diberikan selama 7 menit. Sekarang adalah waktu untuk Bu Tiwatimena memberikan pertanyaan selama 2 menit kepada Ahiroy Robinsyah. Siap Bu Tiwatimena? Bu Ti agak terganggu kayaknya sinyalnya. Ketika banyak ya tadi Roy mengatakan apa solusinya ketika banyak orang banyak wanita daripada laki-laki. Nah sekarang Roy menanyakan, oh iya, ya, bukan terus. Timer berjalan, pertanyaan meluncur. Ya, tadi Roy mengatakan, Roy bertanya kepada saya gitu loh, apa solusinya ketika wanita di bumi ini semakin banyak gitu, sedangkan laki-laki tidak banyak gitu loh. Tetapi yang menurut catatan sedikit sekali orang yang menjomblo di dunia ini gitu loh. Walaupun kenyataannya begitu banyak perempuan, tetapi kenyataannya sedikit yang menjomblo gitu loh. Lebih banyak orang menikah daripada tidak. Itu kan artinya tidak berjodoh gitu loh. Yang jarang sekali kita temukan orang yang tidak dapat jodoh gitu loh. Iya kan? Ya itu keajaiban Tuhan. Saya nggak bisa kasih solusi bagaimana masalah itu. Saya nggak bisa kasih solusi, dan Tuhan di dalam kita tidak ketemukan, tetapi Allah mengatakan, Yesus mengatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dalamku dan kamu akan menerimanya. Jadi ketika orang minta jodoh ya dikasih. Soal bagaimana perempuan lebih banyak itu urusan Tuhan. Ketika minta jodoh dikasih, ketika kita meminta dikasih, waktunya akan diberi. Ketika waktunya Tuhan memberi jodoh dikasih. Dan kenyataannya catatan penduduk banyak orang yang menikah dibanding dengan orang yang jomblo gitu loh. Perempuan jomblo itu jarang ada gitu loh. Itu faktanya jarang ada. Ada memang 1-2 orang yang jomblo, perempuan jomblo, tapi nggak banyak. Tidak seperti yang kamu bilang membludak perempuan itu jomblo semua, enggak gitu loh. Itulah ajaibnya Tuhan gitu. Saya nggak bisa kasih solusi yang benar untuk itu, tetapi ya itu Tuhan bekerja. Kalau kita minta ya dikasih. Minta jodoh juga termasuk minta jodoh dikasih. Bagaimana caranya Tuhan, itu loh keajaiban Tuhan. Itu loh. Pertanyaan saya, apakah itu juga solusinya buat Roy gitu loh? Iya kan? Apakah itu Roy itu? Nah sekarang saya mau tanya, apa solusinya? Menurut Roy sendiri apa solusinya? Gitu. Saya jujur saya bilang saya nggak lihat solusinya, tetapi Tuhan kan menjawab doa orang itu aja. Sekarang buat Roy sendiri saya kembalikan. Oke Bu Ti, terima kasih untuk pertanyaannya. Iya, diharapkan Ahiroy dapat menangkap apa yang ditanyakan Bu Tiwatimena ya. Dan jawaban dari Ahiroy ini akan menjadi akhir dari sesi ketiga kita sebelum kita memasuki sesi kedua kita sebelum kita memasuki ke sesi ketiga. Ahiroy siap untuk memberikan jawaban? Ini ya? Siap ya Ahiroy ya? Kak, belum. Ini masih sesi kedua terakhir. Ya, timer selama 7 menit berjalan, jawaban dari Ahiroy meluncur. Sebenarnya Ibu Ti nggak menjawab ya.
Bagi saya Bu Uti nggak menjawab. Saya minta solusi Bu. Itu tidak gini Bu ya, logikanya adalah kita menciptakan suatu masalah saja, itu pasti ada solusinya. Tuhan memberikan solusinya. Misalnya masalahnya adalah masalah uang, pasti Tuhan memberikan solusinya loh. Ini tuh yang memberikan masalah Bu. Mungkin Tuhan tidak memberikan solusi. Ibu lagi mengatakan bahwa banyak loh, dikit sekali yang jomblo. Sorry Bu, maaf ya Bu ya, mohon maaf sekali. Sensus mengatakan jumlah duda itu lebih sedikit daripada jumlah janda Bu. Jadi mengatakan bahwa jumlah wanita pun lebih banyak dari duda dan janda. Jumlah janda lebih banyak daripada jumlah duda Bu. Masalah jomblo begini Bu ya, kita pakai logika aja deh. Kalau misalnya ada 100 orang dan wanita lebihnya adalah ada 100 orang, ada berarti ada kalau 100 orang wanita 50, laki-laki 50. Dan lebih wanitanya adalah 5, misal. Ada 105 orang, 50-nya wanita, 50-nya laki-laki. Terus semuanya menikah. Hukum kasih 5-nya mana, Bu? Solusi 5-nya mana? Tidak mungkin Tuhan memberikan suatu masalah tanpa solusi. Manusia memberikan masalah aja, manusia membuat masalah saja Tuhan pasti kasih solusi kok. Tadi Ibu mengatakan dimeleaki. Ingat Bu, saya katakan poligami. Ibu Uti mungkin moderator harus carikan apa itu definisi poligami, bukan perceraian. Satu daging itu konteksnya perceraian Bu, konteks itu perceraian. Ingat Bu. Ya, kita coba dari KBBI ya, kita carikan. Ya. Mas Gus, tolong dicarikan dari KBBI poligami apa? Saya bosan gitu ngomongin. Saya minta poligami dikasihnya perceraian, poligami dikasihnya itu, poligami maksudnya itu. Terus Ibu mengatakan lagi, kan Tuhan menciptakan satu Hawa untuk satu Adam, tidak menciptakan 2 Hawa atau 3 Hawa. Bu, saya ingatkan, poligami itu solusi, bukan wajib. Artinya apa? Mubah. Boleh dilakukan, boleh tidak. Lah Allah kalau melakukannya ya boleh, Allah tidak melakukannya ya juga boleh. Namanya juga mubah. Contoh mubah apa? Makan minum. Ibu Uti kalau 1000 tahun pun ibu nggak makan, ibu nggak dosa kok. 100 tahun pun ibu nggak minum, ibu nggak dosa. Artinya apa? Mubah. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Ibu ngeyel lagi masalah Daud bukan nabi. Daud bukan nabi. Bu, sangat jelas dan gamblang Bu. Kalau bisa lagi moderator kasih lagi tuh ayatnya tuh. Korintus 2. Korintus 2. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 10. Oke, siap. Di situ kan Nabi ya, silakan Mas Gus, ayatnya dulu Mas Gus. Setelah itu baru yang poligami KBBI. Sampai dilanjut akhirnya 29 sampai 30. Itu tertulis berapa ayatnya? Ayat yang Nabi Daud adalah nabi dan Nabi Sulaiman juga adalah nabi. Nah, Daud nabi. Silakan dilanjut. Terus berapa? Kejadian 20 pasal 7. Jadi sekarang yang ini Mas Gus, yang Nabi Daud adalah nabi Mas Gus, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2. Ya, sambil lanjut akhir. Nah, terus di Kejadian 20 ayat yang ke-7. Jadi sekarang kembalilah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk kamu, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati. Engkau dan semua orang-orang bersama dengan engkau. Jadi Kejadian 20 pasal 20 ayat yang ke-7, Ibrahim itu nabi, Bu. Nah, jadi Daud nabi, Ibrahim nabi, Salomo, Ibu mengatakan bukan nabi, oke, nggak apa-apa. Yakub yang 12 keturunan Israel itu nabi. Orang begini Bu ya, orang Israel tidak mau dikatakan poligami itu dilarang. Karena kenapa? Datangnya mereka itu ya dari Nabi Yakub, dari keturunan Nabi Yakub. Sekarang Nabi Yakub apa? Poligami. Jadi Yahudi itu sama sekali tidak menentang poligami. Karena kenapa? Karena kalau tidak poligami, tidak akan ada Yahudi, tidak akan ada Yesus. Ingat Bu, kalau tidak ada poligami, tidak akan ada Yesus. Karena Yesus kan dari Yahudi, dari Israel. Israel siapa? Keturunan siapa? Keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub apa? Poligami. Kalau tidak ada poligami, saya terangkan kepada lagi, tidak ada Yesus. Nah, Ibu tadi mengatakan bahwa jumlah jomblo kan banyak.
jumlah jomblo kan dikit. Sorry Bu, di tempat saya jumlah jomblo ini banyak Bu. Ada yang 12 tahun, ada yang 14 tahun, ada yang 20 tahun, ada 30 tahun. Bahkan mengatakan bahwa jumlah laki-laki itu lebih sedikit daripada perempuan. Fakta medis, salah satu fakta medis. Bayi perempuan itu lebih kuat daripada bayi laki-laki. Tahan penyakitnya Bu, fakta medis. Jadi kebanyakan keguguran itu bayi laki-laki, bukan bayi perempuan. Mengatakan apa? Iya, Allah akan memberikan masalah. Masalahnya apa? Kebanyakan wanita. Tidak mungkin Allah memberikan masalah itu tanpa solusinya. Wong manusia aja yang memberi masalah, itu pasti ada solusi kok. Nah, gitu Bu. Makanya kita tidak boleh. Ibu bukan tidak menjawab pertanyaan saya. Ibu cuman asumsi lagi. Mengatakan itu ayat poligami, ini ayat poligami. Ibu, saya katakan lagi, itu ayat perceraian. Tuh tadi coba tunjukin lagi tuh kalau bisa ayat-ayat Ibu Uti tadi. Waktu Ibu Uti jawab, waktu Ibu Uti bertanya, saya bertanya nanti, tunjukin ayatnya yang Ibu Uti sampaikan tadi Bang, yang di Meleaki. Itu bukan poligami. Ya? Nah, itu perceraian. Kalau bisa di blok masalah perceraiannya. Itu perceraian Bu. Sekali lagi, ini Bu ya saya tambahin Bu. Kalau Ibu Meleaki berapa itu ya? Hari ini telepon saya, baptis saya, kemudian bawa saya ke gereja Ibu, jadikan saya hamba Tuhan di situ, angkat saya jadi pendeta sekaligus. Saya akan menyiarkan ada larangan poligami. Baptis saya, jadikan saya pendeta, terus saya akan sebarkan semua ajaran-ajaran Kristen Bu. Saya akan dorong orang jadi Kristen semua. Kalau ada ayatnya melarang poligami, tapi faktanya tidak ada kan? Bahkan di Ulangan tadi mengatakan apa? Bukan ada poligami, bahkan ada aturan tentang poligami. Gitu Bu. Terima kasih untuk Roy Robinsyah untuk penjelasan yang lagi-lagi komprehensif dan menjawab ke seluruh aspek-aspek yang mungkin akan membuat ngambang jika tidak dijelaskan. Dengan demikian, sesi kedua dari putaran ketiga dari sesi kedua tanya jawab berakhir sudah. Dan kita akan memasuki ke sesi 3, sesi di mana sesi yang sangat menyedihkan sekali untuk kita karena sesi ini adalah menjadi penghujung acara dari dialog lintas agama kali ini. Tapi sebelum masuk ke sesi 3, saya ingin menyampaikan kepada kaum muslimin yang dicintai Allah Azza dan juga kaum Tritunggal dan juga kaum yang lain yang ingin mencari kebenaran yang hakiki, silakan disupport dan disubscribe Graham Mu'alaf dan juga channel-channel Kristolog lainnya yang terafiliasi dengan Graham Mu'alaf seperti yang tertera di running text ini. Dan jangan lupa kita juga sudah kedatangan mujahidin logika yang baru, yaitu bernama Ahir Ramdhani yang kemarin tidak jadi untuk berdebat. Dia mempunyai channel, nanti akan ada di running text. Ya, ini ada Kristologi Center, ada Awan TV, ada Umi Ejar Feza. Subscribe, like, dan share terus channel-channel yang ada di running text ini. Ada Graham Mu'alaf juga, ada Kanda Yonatan Nandar, ada channel dari Ustadz Peta Buyung, channel dari Sahabat TV, channel dari Edi Prayitno, channel Airesto, dan channel Akademi Kristologi, dan Kristologi Center juga. Dan jangan lupa subscribe juga kepada channel Ibu Uti Watimena. Silakan disebutkan Ibu Uti Watimena channelnya. Itu masih di mute. Christian Princess. Sebentar. Christian Princess channel ya. Iya, Princess ya, Christian Princess. Iya, Christian Princess channel itu channelnya Ibu Uti untuk kaum Tritunggal yang sangat mendambakan Ibu Uti karena Ibu Uti juga sangat lugas dalam menjawab. Silakan di-subscribe channelnya. Dan juga jangan lupa jika kaum Tritunggal ingin mengetahui keyakinan dari Islam sebagai kebenaran yang hakiki, subscribe juga channel-channel yang terafiliasi dengan Graham Mu'alaf. Sekarang mari kita lanjut ke sesi yang paling mengharukan, sesi 3. Mari dari Roy Robinsyah dan juga Ibu Uti Watimena ditentukan dulu siapa yang Roy aja dulu deh. Roy dulu ya. Oke. Saya dulu deh. Roy. Okay. Ya, tadi Roy yang buka, Roy yang tutup. Ya. Oke, Roy silakan siap untuk melakukan closing statement selama 7 menit. Nah, dari sebentar lagi. Belum. Oke. Ini apa ya layarnya? Namanya nggak bisa dituin videonya ini lagi lampunya juga nggak terlalu terang, nanti takut ngeblur gitu. Nggak dilihatin. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting usahakan suara jelas ya, suara jelas
supaya pesannya tersampaikan closing statementnya. Ya, 7 menit timer berjalan. Closing statement dari Akhir Robinsah meluncur. Sudah? Oke. Ya, lanjut. Ya. Nah, kesimpulannya adalah Kristen sama sekali tidak menolak. Justru nabi-nabinya sendiri, ingat, nabi-nabi itu apa sih? Coba bisa ditunjukkan Lukas 1 ayat Lukas 1 ayat 69 sampai 70. Kalau bisa Lukas 1 ayat 29. Oke, Lukas 1 Mas Gus. Lukas 1 ayat 29 sampai 30. Di situ mengatakan semua nabi-nabi itu suci. Apa arti suci? Bersih. Apa arti bersih? Kudus. Berarti artinya apa? Bahwa nabi-nabi itu tidak mungkin salah. Mungkin salah nabi-nabi itu pasti ditegur. Contoh, Nabi Daud. Nabi Daud kan pernah salah, ditegur langsung oleh Tuhan. Contoh lagi Nabi Muhammad. Lukas berapa? Salah. Lukas 1. Lukas 1 ayat berapa akhirnya? 69 sampai 70. Lukas 1 69 sampai 70 Mas Gus. Silakan dilanjut. Ya, kan nabi-nabi itu suci, kudus. Berarti apa? Semua nabi-nabi itu bersih. Jadi Tuhan kita saja nih manusia nih ya mencari. Contoh mencari ketua kelas harus yang ganteng lah, harus yang pinter, yang harus bisa pintar ngomong, yang dekat dengan guru atau yang apa namanya minimal harus pintar-pintar lah. Nah, kita memilih ketua kelas saja harus pintar, apalagi Tuhan memilih nabi harus kudus, harus suci. Nah, karena nabi itu suci, kalau dia bersalah diingatkan. Nah, di poligami sendiri sebenarnya kalau poligami mau bicara, saya mungkin poligami kan nggak bisa bicara tuh. Nah, saya andaikan poligami itu bisa bicara. Mungkin kita akan ngomong kayak gini, bentar. Kenapa kamu memusuhi aku? Padahal aku ini kan solusi. Yang mohon maaf nih ya, bukannya saya merendahkan muslimah ya. Banyak muslimah yang anti poligami loh. Padahal poligami ini solusi. Mereka boleh saja menolak suaminya berpoligami, tetapi jangan sesekali lagi membenci poligami, karena poligami ini kan solusi Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Ya, Tuhan tidak pernah salah. Bentar. Tuhan tidak pernah salah. Kalau memberi solusi itu yang salah pasti siapa? Yang salah itu pasti manusianya. Poligami asal apa? Poligami asal nafsu. Poligami asal itu. Itu sebenarnya gaminya tidak salah. Solusi-solusi Tuhan itu tidak pernah salah. Nah, karena solusi Tuhan itu tidak pernah salah, kita janganlah anti poligami ini. Kita janganlah kalau non-muslim membenci poligami, oke lah. Karena mereka kan tidak ngerti. Sebenarnya kan di Alkitab kita mereka itu juga ada masalah poligami. Yang kedua, poligami ini sebenarnya menjaga kehormatan sejumlah besar wanita. Dan terpenuhinya kebutuhan biologis mereka, kebutuhan biaya hidup mereka, tempat tinggal mereka, banyak memiliki anak keturunan, menikmati rasanya kasih sayang seorang laki-laki. Ingat Bu, kalau 5 juta tadi, kalau 100, contoh 105 deh Bu, 105, 50-nya tadi wanita, 50 lagi itu pria. Kalau mereka ini bersatu semuanya kawin semua, Bu, berarti cukup kan, berarti 50-50, 1 lawan 1 kalau menurut Kristen. Lalu 5 lagi untuk apa? Kenapa Tuhan memberikan masalah untuk 5-nya tuh? Alhamdulillah. Kenapa Tuhan memberikan masalah untuk mereka? Padahal mereka kan juga hamba Tuhan. Kalau poligami itu dilarang, Bu ya. Dilarang. Sekali lagi, kalau poligami itu dilarang, mana ayatnya? Saya minta poligami bukan minta masalah perceraian, bukan masalah satu daging, bukan masalah perceraian lah, satu daging lah, bukan masalah itulah. Fokus ke poligami. Saya mintakan poligami, Bu, bukan masalah perceraian. Ibu harus tahu. Kalau bisa Bang nanti waktu saya 2 menit ini coba Abang cari dulu deh pengertian poligami biar Bu Uti tahu apa tuh sebenarnya poligami. Iya Mas Gus, silakan ditampilkan poligami menurut KBBI supaya keluarga Nusantara
sepakat sesuai dengan apa yang didefinisikan KBBI. Ya, lanjut silakan Ahi. Terus banyak lagi nih saya dialog sama yang kaum Tritunggal, mereka menyanggah. Kata saya ngomong gini, mana ayat poligami itu, mana larangannya? Mereka kebanyakan mengambil 1 Timotius pasal 3 ayat kedua. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat, suami dari 1 istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Banyak orang-orang yang tertipu istilahnya dengan ayat ini. Oh, ini kan ayat menolak poligami. Tapi ingat, ayat itu khusus ditujukan untuk syarat penilik gereja. Apakah ayat itu berlaku untuk di luar penilik gereja? Kan tidak. Contoh analogi deh. Syarat jadi kepala desa, calon kepala desa, minimal harus SMA. Nah, apakah seluruh desa itu harus SMA? Tidak. Itu kan syarat menjadi kepala desa, syarat calonnya. Jadi di situ tidak sama sekali menolak poligami. Kalau Ibu banyak ya teman-teman dari Kristen mengatakan bahwa 1 Timotius pasal 3 ayat 2 itu menolak poligami. Tidak, itu bukan menolak. Itu khusus untuk penilik gereja saja. Ada lagi pertanyaan. Kenapa Rasulullah itu istrinya lebih dari 4? Padahal di Al-Quran kan istrinya harus maksimal kan 4. Nah, sebelum saya menjawabnya, istri-istri Rasulullah itu tidak ada satupun yang gadis kecuali Aisyah. Aisyah itulah yang masih gadis. Kebanyakan, bukan kebanyakan ya, hampir 100% kecuali Aisyah itu janda-janda dan juga nenek-nenek lah istilahnya. Kenapa Rasulullah itu boleh menikahi lebih dari 4 istri? Jangankan menikahi lebih dari 4 istri, Rasulullah boleh menikah tanpa wali, Rasulullah boleh menikah tanpa mahar, Rasulullah juga boleh menikah lebih dari 4. Apa? Kenapa? Karena Rasulullah punya khususian itu artinya keistimewaan. Nanti kalau misalnya mau keistimewaannya, japri saya Bu, saya bakal jelasin karena waktunya juga udah habis. Terima kasih Ahi Roy Robinsyah untuk closing statement yang menyimpulkan rangkuman dari Dialog Lintas Agama 1 jam sebelum ini. Sekarang mari kita lanjutkan untuk mendengarkan closing statement dari narasumber berikutnya, yaitu Ibu Uti Watimena. Ibu Uti Watimena, siap? Ya, di penghujung ini ya, di penghujung acara ini saya hanya, lupa lagi. Ya, silakan lanjut Bu Uti, timernya udah jalan. Ya, di penghujung acara ini saya cuma mau kasih tahu kepada Roy. Roy mengatakan saya berasumsi, tetapi yang Roy tunjukkan kepada saya, Roy sendiri yang beretorika terus, bilang banyak perempuan, bilang begini, begitu, tidak mengambil dari ayat Alkitab dan tidak membahas Alkitab gitu loh. Dan ketika Roy mengatakan bahwa di dalam Maleakhi 2 itu hanya bicara tentang perceraian, maaf Roy, kamu saja yang tidak memperhatikan isi ayatnya. Ayat itu tidak berbicara tentang perceraian sama sekali, tetapi melarang orang untuk berkhianat gitu loh. Berkhianat dengan perceraian itu beda. Orang berkhianat juga tidak pernah, orang berkhianat juga bisa tidak menceraikan istrinya. Tetapi di dalam ayat di Maleakhi 2 ini berkata kamu harus setia kepada istri masa muda. Jelas di Alkitab mengatakan istri pada masa muda itu adalah istri yang pertama yang dinikahi dan kamu harus setia sampai masa, di dalam pokok tadi kan sampai matimu kamu harus setia dengan istri pada masa mudamu. Ini bicara tentang kesetiaan. Ketika orang berpoligami jelas tidak setia karena hati sudah bercabang gitu loh. Di dalam Maleakhi itu jelas tidak berbicara tentang perceraian tetapi berbicara tentang pengkhianatan gitu loh. Ketika orang telah bercabang 2, hati bercabang 2, bercabang 3, bercabang 4, itu jelas bukan setia dan dia tidak setia dan tidak menghabiskan hidup dengan istri pada masa mudanya. Itu yang Maleakhi itu berkata seperti itu. Lalu Roy memberikan contoh nabi-nabi. Jelas memang kan saya sudah katakan tadi bahwa raja-raja itu mereka juga diurapi dengan kudus. Jadi sekarang ini mereka dianggap sebagai nabi, tetapi dalam pemerintahan mereka tidak satupun ada yang mendapatkan perintah khusus menjadi seorang nabi. Profesi mereka 100% adalah seorang raja. Kalau kamu tidak percaya, kamu baca saja isi kitabnya. Tetapi untuk di dalam perjanjian baru, mereka dianggap sebagai nabi karena mereka diurapi oleh Roh Kudus, mereka bergaul dengan akrab dengan Tuhan, dan mereka bernubuat. Tetapi jelas kehidupan mereka ada dalam posisinya atau profesinya sebagai seorang raja.
Dan seorang raja mereka tentu saja banyak godaan, banyak perempuan gitu loh. Tetapi jelas di dalam Alkitab kami, Alkitab dengan jelas melarang orang hianat. Mereka harus menghabiskan waktunya dengan istri muda, istri pada masa mudanya gitu loh Roy. Yang kamu bilang jangan bercerai, bukan, kamu yang nggak baca dan kamu tidak perhatikan omongan saya. Itu adalah dilarang berkhianat, bukan dilarang bercerai. Dan di dalam Alkitab juga dilarang bercerai. Jadi dilarang berkhianat, dilarang bercerai. Di dalam Markus tadi jelas dikatakan bahwa tadi ya, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan itu saja yang harus kita lihat. Orang Kristen melihat itu, jadi berpegang pada Yesus. Ini perintah Yesus mengatakan laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya, bukan bersatu dengan istri-istrinya, tidak kata-kata seperti itu. Lalu sehingga keduanya itu menjadi satu daging, demikian dua melainkan satu. Bukan dikatakan demikianlah mereka bukan empat tetapi satu, tidak. Demikianlah mereka bukan dua menjadi tetapi satu. Itu jelas. Itu mengatakan orang harus hidup seperti itu, tatanannya harus seperti itu gitu loh, Dek Roy. Jadi yang Roy bilang saya asumsi, enggak, saya enggak asumsi. Justru Roy yang tidak memperhatikan perkataan saya. Di dalam Maleakhi itu jelas mengatakan orang tidak boleh berkhianat. Kamu sendiri pasti tahu apa artinya berkhianat gitu loh. Dilarang berkhianat. Dan istri pada masa muda itu adalah istri pertama yang dinikahi gitu. Dan kamu harus menghabiskan masa tuamu bersama dia. Itu perintah di dalam Alkitab. Soal aplikasi dari orang ke orang itu lain cerita deh. Soal aplikasi dari orang ke orang, banyak para raja-raja itu yang mengaplikasikannya tidak sesuai dengan perintah Tuhan loh, itu masalah mereka dengan Tuhan. Tetapi Alkitab kami dengan jelas menceritakan bagaimana orang-orang yang berpoligami itu dimarahi oleh Tuhan gitu loh, kena marah mereka menghadapi masalah gitu loh. Soal yang Yakub yang menikah dengan Rahel dan Lea itu, lalu ya itu kan akhirnya ada iri hati gitu loh. Maka terjadilah adik membohongi kakak gitu. Jadi masalahnya itu masalah Salomo itu nasibnya malah tidak menuruti perintah Tuhan gitu loh. Bangsa-bangsa bangkit melawan Raja di mana Salomo itu kan besar sebelumnya. Akhirnya dia jatuh bahkan dalam keadaan yang sama sekali tidak terhormat gitu loh. Gitu ya, Raja Daud juga ditunjukkan aibnya ketika dia mengambil Betseba itu ditunjukkan gitu loh. Dan buktinya tidak menikah. Nabi-nabi benar sebagai nabi, mereka banyak yang tidak menikah. Mereka tidak Daud ada, kalau Musa istrinya kalau nggak salah, tapi itu saya lupa ingat, tetapi itu Musa juga tidak banyak seperti itu gitu loh. Istrinya meninggal gitu, baru dia menikah lagi. Yaitu yang nabi-nabi yang memang profesinya sebagai nabi, mereka justru kehidupan pernikahan mereka tidak banyak dicatat di Alkitab karena tidak menarik, bukan itu yang mereka pamerkan, karena mereka itu hidup melayani Tuhan. Apalagi rasul-rasul, murid-muridnya Yesus itu banyak dari mereka justru tidak menikah itu loh. Justru tidak menikah, dan jelas Alkitab mengatakan kamu harus setia gitu loh. Bercerai juga tidak, lalu kamu harus setia karena Adam diciptakan untuk Hawa. Hawa mendapat Hawa adalah berasal dari tulang rusuk Adam, gitu saja. Makanya kami orang Kristen dilarang untuk berpoligami. Soal bagaimana perempuan lebih banyak itu, kalau saya pernah baca itu cuma hoax, ya kan? Cuma hoax. Kalau dilihat di Google itu wanita dengan laki-laki itu sedikit lagi seimbang. Ya, itu cuma hoax, yang katanya lebih banyak wanita itu cuma hoax deh. Coba lihat di Google, cari keterangan yang jelas. Yang saya tahu itu hoax, ya. Itu saja. Terima kasih untuk kalimat penutupnya. Terima kasih. Sudah selesai. Itu aja. Terima kasih Bu Tiwatimena untuk closing statement yang sangat lugas seperti biasa, karena memang jam terbang Bu Tiwatimena ini tinggi ya dalam dialog lintas agama.
Nah, untuk penonton setia Graha Mualaf, demikianlah dialog lintas agama kali ini dengan topik poligami. Semoga wawasan-wawasan yang diberikan oleh narasumber-narasumber kita menjadi wawasan-wawasan yang membuat keyakinan kita makin lebih kuat lagi dan makin bertoleransi dalam memahami keyakinan-keyakinan di sekitar kita. Dan terutama untuk narasumbernya Ahiroi Robinsyah dan juga Ibu Tiwati Mena, terima kasih untuk penjelasannya mengenai poligami dan juga penjelasan mengenai perceraian dan pengkhianatan ya Bu Tiwati Mena ya. Ya itu juga terima kasih. Terakhir dari moderator saya ingin menyampaikan untuk kawan-kawan kaum muslimin yang dicintai Allah Azza wa Jalla dan juga kaum Tritunggal dan juga kaum-kaum yang lain yang ingin menyampaikan keyakinannya untuk dimengerti oleh halayak ramai, silakan isi form di bawah yang sudah dicantumkan di dalam deskripsi. Isi form di situ untuk mengajukan sebuah topik sehingga kita bisa membahas secara dua arah, secara dialog di Sarana Graha Mualaf. Yang dimana Sarana Graha Mualaf ini akan selalu disiarkan dalam 8 channel dan juga sampai kepada Brunei, Malaysia, juga bahkan sudah mencapai Amerika ya. Karena terakhir ada penelpon yang datang dari Amerika. Jadi apa yang disampaikan ini insya Allah bermanfaat bagi orang-orang yang mencari kebenaran. Demikianlah yang bisa hamba sampaikan. Dengan ini saya tutup dialog lintas agama kali ini. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Ti. Terima kasih, maaf.